Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmi Rahmawati RA, NPM 18630657 dari kelas 4 BTI reguler pagi Banjarmasin. Di sini saya akan menjelaskan algoritma Hepsot pada Java untuk memenuhi tugas mata kuliah perancangan berbasis objek 1. Pertama-tama, saya akan jelaskan dulu analisis efisiensi algoritma. Analisis algoritma bertujuan memeriksa efisiensi algoritma dari dua segi, yaitu waktu eksekusi dan penggunaan memori. Efisiensi waktu seberapa cepat algoritma dieksekusi, sedangkan efisiensi memori berapa banyak memori yang dibutuhkan untuk menjalankan algoritma. Untuk melakukan analisis efisiensi waktu algoritma harus diestimasi dulu waktu eksekusi algoritma, seperti yang terdapat di layar. Baris kode 2 dan 3 sangat berpengaruh pada running time karena dieksekusi berulang-ulang. Makin banyak eksekusinya, makin lama running time program. Time sama dengan n loop kali t loop. Time yaitu estimasi waktu eksekusi algoritma untuk input tertentu. N loop yaitu berapa kali loop dieksekusi. Sedangkan T loop yaitu waktu yang diperlukan untuk mengeksekusi loop satu kali. Biasanya ditentukan satuan waktu tanpa dispesifikasikan berapa nilainya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa itu Hepsort. Hepsort adalah sebuah metode sorting atau pengurutan angka pada sebuah array dengan cara menyerupai binary tree, yaitu dengan cara memvisualisasikan sebuah array menjadi sebuah binary tree yang nantinya pada binary tree tersebut nilai pada masing-masing indeks array akan diurutkan. 3 bagian Hepsort. Pertama, node. Setiap indeks yang berada pada array. 2. Edge, garis yang menghubungkan tiap node. 3. Leaf, setiap node yang memiliki child node atau node turunan. Struktur data Hepsort. Struktur data dari algoritma Hepsort adalah sebuah pohon biner sempurna yang memenuhi properti heap, node akar atau root node, memiliki data terbesar atau terkecil yang terdapat pada pohon, demikian juga pada subtree-nya, di mana node induk, parent, memiliki data yang paling besar atau paling kecil dibandingkan dengan data pada kedua anaknya, child node sebelah kiri atau sebelah kanan. Perangkat lunak yang dirancang akan mampu untuk menjelaskan prosedur kerja dari algoritma Hepsort. Tujuan dan cara kerja Hepsort. Tujuannya Hepsort ialah menyusun sejumlah data sedemikian sehingga diperoleh suatu keteraturan apakah terurut menaik atau terurut menurun. Dengan adanya data terurut di samping enak dipandang, maka pencarian dapat dilakukan dengan cepat baik dengan algoritma biner maupun dengan rumus interpolasi. Sedangkan cara kerja Hepsort akan mengambil data pada node akar, indeks array sama dengan 1, dan menggantinya, exchange dengan data pada node paling akhir, indeks array sama dengan indeks paling maksimum pada pohon heap. Setelah itu, node terakhir dihapus dan Hepsort memanggil prosedur HPV. Kalimat dan formula Hepsort. Pertama, representasikan heap dengan n elemen dalam sebuah array A, n. Elemen root tempatkan pada A1. Elemen A2i adalah node kiri di bawah AI. Elemen A2i plus 1 adalah node kanan di bawah AI. Contoh array A 12, 10, 6, 26, 50, 83 mewakili binary heap. Nah, ambil nilai root terbesar A1 n-1 dan pertukaran dengan elemen terakhir dalam array AN. Bentuk heap dari 9n-1 elemen dari A1 hingga AN-1. Lalu ulangi langkah ke-6 di mana indeks terakhir berkurang setiap langkah. Selanjutnya, seed code atau coding semu adalah sebuah kode yang digunakan untuk menulis sebuah algoritma dengan cara yang bebas yang tidak terikat dengan bahasa pemrograman tertentu. Berikut adalah C-code dari program algoritma Hepsort yang saya buat. Setelah kita sudah memahami C-code dari program yang dibuat, selanjutnya saya akan menampilkan screen capture dari Java-nya. Nah,
Java yang saya buat terdiri dari 40 baris. Berikut adalah susunan program Java algoritma Hepsort yang saya buat. Selanjutnya, jika di-run, maka outputnya akan menjadi seperti ini. Nilai sebelum dan setelah disorting akan muncul, berarti coding yang dibuat telah berhasil. Animasi atau Illustri Hepsort. Jika dibuat dengan Illustri, maka akan seperti ini. Data sebelum disorting masih acak urutannya seperti 12 berada di posisi pertama. Padahal angka yang terkecil adalah 3, sedangkan 3 berada di posisi terakhir. Padahal angka terbesar adalah 80, yang menandakan data sebelum disorting masih kacau atau belum berurutan. Sedangkan saat data sudah disorting, maka akan berubah seperti ini. Data dari yang terkecil berada di posisi pertama dan angka terbesar berada di posisi terakhir. Ini menandakan data telah berhasil disorting atau diurutkan. Selanjutnya, pada studi kasus saya akan menampilkan coding yang saya buat dengan menggunakan metode algoritma Hepsort Java menggunakan aplikasi NetBeans. Di sini metode yang saya buat menggunakan tiga buah metode, yaitu main, Hepsort, HappyV. 4 buah HappyV dan swap. Pada metode main, kita menggunakan prosedur Hepsort dan ini adalah integer dari array. Di sini saya masukkan elemen atau nilai masih acak atau tidak beraturan. Dengan algoritma Hepsort kita akan mendapatkan elemen yang teratur secara otomatis. Selanjutnya ini akan menampilkan saat di-run atau outputnya. Pada metode Hepsort, sebelum memasuki HappyV, harus masuk ke Hepsort dulu untuk memanggil HappyV. Hepsort fungsinya memasukkan nilai pada HappyV. Selanjutnya membuat integer arleg seperti berikut. HappyV berfungsi untuk mengecek dan mengurutkan antara child dan parent sebelum sorting terjadi. Di sini saya memakai perulangan for seperti ini. Selanjutnya, swap berfungsi untuk menukar root dan node akhir, sedangkan HappyV untuk melakukan rekonstruksi heap lagi. Jika swap kita hapus, maka saat di-run output hasil dari setelah disorting akan memunculkan nilai dari yang terbesar ke yang terkecil. Dari yang besar yang terkecil. Sedangkan jika HappyV yang dihapus, maka nilai berubah tetapi masih tidak berurutan. Jadi swap dan HappyV sangat penting untuk membuat pemrograman algoritma Hepsort ini. Selanjutnya, metode HappyV. Di sini saya menggunakan tipe data integer untuk variabel array, index, dan i. Metode HappyV dapat dianggap sebagai membangun timbunan dari bawah ke atas dengan menyaring ke bawah secara berurut-urutan untuk membangun properti timbunan. Ini mendeklarasikan integer root sama dengan i. Mendeklarasikan integer child kiri sama dengan 2 kali i tambah 1. Mendeklarasikan integer child kanan 2 kali 1 tambah 2. Ini membandingkan nilai child kiri. Ketika child kiri lebih kecil daripada kanan, maka yang dipilih bergeser menjadi yang kanan supaya dibandingkan dengan parent, mana yang lebih besar berpindah ke kiri. Pada metode swap, untuk membuat swap atau menukar elemen coba kita run.
Dan ini adalah hasil dari output program yang saya buat menggunakan algoritma Hepsort pada Java. Bisa dilihat nilai sebelum disorting ini adalah nilai yang saya masukkan pada metode main tadi. Dan nilai setelah disorting sudah teratur dari kecil ke terbesar. Sekian penjelasan dari saya, salah kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.